Vietnam bisa jadi siapkan strategi licik agar timnas Indonesia tersingkir dari AFF 2024. Shin Tae-yong harus waspada. Timnas Indonesia harus ekstra waspada menjelang pertandingan AFF 2024 karena Vietnam kabarnya tengah menyiapkan strategi licik untuk menggagalkan langkah Indonesia. Apakah taktik licik ini bisa merusak ambisi Shin Tae-yong dan skuadnya? Temukan prediksi dan analisis lengkapnya di sini. PSSI bingung menangani perselisihan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Apa yang sebenarnya terjadi? Perselisihan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot membuat PSSI bingung mencari solusi. Konflik ini mempengaruhi hubungan di dalam tim dan PSSI kini berada di posisi yang sulit untuk mendamaikan keduanya. Apa sebenarnya penyebab masalah ini dan bagaimana cara PSSI menyelesaikannya? Myanmar buktikan diri sebagai ancaman serius setelah kalahkan Laos. Timnas Indonesia harus bersiap jika ingin lolos. Hasil mengejutkan Myanmar melawan Laos di ASEAN Cup 2024 membuat mereka kini menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia. Apa yang membuat Myanmar berbeda dan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapinya? Jangan lewatkan ulasan mendalam di video ini. Staf pelatih bisa bahasa Inggris sedikit, komunikasi terhambat di lapangan. Shin Tae-yong diminta fasih bahasa Indonesia. Komunikasi di lapangan menjadi masalah besar bagi timnas Indonesia karena staf pelatih yang terbatas kemampuannya dalam bahasa Inggris. Dengan situasi ini, banyak pihak yang meminta Shin Tae-yong untuk belajar bahasa Indonesia agar bisa mengatasi hambatan komunikasi. Apa dampaknya bagi tim dan bagaimana solusinya? Kevin Dix kecewa tidak diperpanjang kontraknya di FC Copenhagen. Inilah alasan dibalik kekecewaannya. Kevin Dix mengungkapkan rasa kecewanya setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh FC Copenhagen. Meski begitu, ia mengaku sangat menyukai atmosfer stadion, para penggemar, dan klub yang ia bela. Apa yang membuat dirinya begitu terikat dengan FC Copenhagen dan apa yang dia harapkan ke depannya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Vietnam bisa jadi siapkan strategi licik agar timnas Indonesia tersingkir dari AFF 2024. Shin Tae-yong harus waspada. Timnas Indonesia harus ekstra waspada menjelang pertandingan AFF 2024 karena Vietnam kabarnya tengah menyiapkan strategi licik untuk menggagalkan langkah Indonesia. Apakah taktik licik ini bisa merusak ambisi Shin Tae-yong dan skuadnya? Temukan prediksi dan analisis lengkapnya di sini. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, peluang semifinal masih terbuka. Timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan perolehan 4 poin. Meski sempat kalah dari Vietnam yang kini berada di puncak klasemen, peluang Indonesia untuk melaju ke semifinal masih sangat terbuka lebar. Vietnam yang baru saja mengalahkan timnas Indonesia di laga sebelumnya memiliki 2 pertandingan tersisa melawan Filipina dan Myanmar. Jika kita melihat peluang untuk lolos, Vietnam memiliki kesempatan besar untuk lolos dengan mudah. Cukup dengan hasil imbang dari 2 pertandingan yang tersisa, Vietnam sudah dipastikan melaju ke semifinal. Namun hasil pertandingan Vietnam bisa memengaruhi nasib timnas Indonesia. Ada kemungkinan Vietnam akan sengaja membiarkan Filipina menang yang akan menggeser posisi Indonesia di peringkat kedua.
Jika ini terjadi, timnas Indonesia wajib menang atas Filipina pada 21 Desember untuk memastikan langkah ke semifinal. Menariknya, ada pula kemungkinan Vietnam akan memilih untuk kalah melawan Filipina dan kemudian fokus pada kemenangan melawan Myanmar yang dianggap lebih mudah untuk ditaklukkan. Strategi ini bisa mempersulit langkah timnas Indonesia menuju semifinal karena kemenangan Filipina atas Vietnam bisa membuat Indonesia berada dalam posisi terjepit. Apapun taktik yang dipilih oleh Vietnam, timnas Indonesia harus tetap fokus dan waspada serta berjuang maksimal untuk meraih kemenangan melawan Filipina. Pasalnya, hanya dengan hasil terbaik di laga ini, timnas Indonesia bisa menjaga peluangnya untuk maju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Dengan semangat juang yang tinggi, penggemar timnas Indonesia tetap harus optimis. Timnas Indonesia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Filipina dan membuktikan diri di ajang Piala AFF 2024. Jadi tetap dukung timnas Indonesia, karena perjalanan mereka menuju semifinal masih jauh dari kata selesai. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. PSSI bingung menangani perselisihan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot. Apa yang sebenarnya terjadi? Perselisihan antara Shin Tae-yong dan Elkan Bagot membuat PSSI bingung mencari solusi. Konflik ini mempengaruhi hubungan di dalam tim dan PSSI kini berada di posisi yang sulit untuk mendamaikan keduanya. Apa sebenarnya penyebab masalah ini dan bagaimana cara PSSI menyelesaikannya? Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara perihal tidak dipanggil-panggil lagi Elkan Bagot untuk membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua keputusan ini ada di tangan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia. Elkan Bagot terakhir kali membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Setelah itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil pemain kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Isunya Shin Tae-yong marah kepada Elkan Bagot yang tidak datang ke timnas U-Strip 23 Indonesia saat mau melawan Guinea pada laga play-off Olimpiade Paris 2024 Mei lalu. Padahal saat itu Shin Tae-yong membutuhkan Elkan Bagot untuk menambah kuat lini belakang timnas Indonesia. Belum diketahui secara pasti apa alasan Elkan Bagot tidak datang ke Paris saat itu. Sejak saat itu, Shin Tae-yong tidak lagi memanggil Elkan Bagot. Kalau pemain itu semua tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga dalam akun YouTube resminya. Arya Sinulinga menambahkan ada beberapa pemain keturunan yang juga jarang dilirik Shin Tae-yong. Mereka adalah Eliano Reijnders dan Jens Raven. Kata Arya Sinulinga, PSSI tidak mau memaksa Shin Tae-yong perihal pemanggilan pemain. PSSI hanya bertugas untuk menyediakan pemain sesuai kebutuhan Shin Tae-yong. Semua terserah Shin Tae-yong, banyak pemain-pemain yang tersedia, kata Arya Sinulinga. PSSI memberikan informasi ini tersedia, siapa yang mau dipilih. Jadi kalau Elkan Bagot itu benar-benar tergantung pelatih, kata Arya Sinulinga. Arya Sinulinga tidak mengiyakan konflik antara Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot. Menurutnya ini bukan ranah PSSI, tapi lebih ke urusan individu Shin Tae-yong. Kami bingung damaikan yang mana. Ini kan pilihan pelatih, kata Arya Sinulinga. Ya, semuanya harus melihat objektif.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Myanmar buktikan diri sebagai ancaman serius setelah kalahkan Laos. Timnas Indonesia harus bersiap jika ingin lolos. Hasil mengejutkan Myanmar melawan Laos di ASEAN Cup 2024 membuat mereka kini menjadi ancaman besar bagi timnas Indonesia. Apa yang membuat Myanmar berbeda dan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapinya? Jangan lewatkan ulasan mendalam di video ini. Myanmar berhasil mengalahkan Laos 3-2 dalam laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 di Tuwuna Stadium, Yangon, Rabu (18 Desember 2024). Myanmar hanya mampu tahan imbang Laos melalui gol yang dicetak Win Mo Aung pada menit ke-32 serta Win Naing Tun 87 dan 90+3. Sementara itu Laos sebenarnya sempat comeback dan memimpin lebih dulu melalui Kidaphonen Sovanyi pada menit ke-77 dan Chonyi Wan Pasut 81. Namun akhirnya Myanmar yang menekan pada akhir pertandingan kembali mencetak gol dan mereka keluar sebagai pemenang. Dengan hasil ini, Myanmar berhasil menempati posisi ketiga klasemen grup B dengan mengemas 4 poin sama dengan timnas Indonesia yang berada di posisi kedua. Tak hanya poin yang sama, tetapi hasil ini membuat ancaman besar buat timnas Indonesia karena mereka sama-sama memiliki sisa 1 pertandingan. Dalam laga terakhir, Myanmar akan menghadapi Vietnam dan timnas Indonesia menjamu Filipina. Dan apabila mereka sama-sama meraih kemenangan pun akan dilihat selisih gol dan baru head-to-head. Situasi ini membuat Myanmar jadi ancaman besar timnas Indonesia karena dalam laga terakhir apapun bisa terjadi. Jalannya pertandingan. Laos dalam laga ini memulai permainan dengan berani dengan langsung melakukan serangan ke pertahanan Myanmar yang tampil sebagai tim tuan rumah. Laos bahkan langsung mendapatkan peluang emas pada menit ketiga setelah Sol Mo Kiau melakukan kesalahan dengan kehilangan bola. Untuk itu Damot Tongkham Safat mencoba membawa bola seorang diri ke kotak penalti. Namun saat sudah one-on-one, ia terlalu lama berpikir, sehingga saat hendak melakukan tendangan, bola masih terlalu gampang diamankan oleh kiper Zin Nyinyi Aung. Dalam laga ini hingga memasuki menit ke-9, Laos tampil mendominasi dengan terus menekan pertahanan tim tuan rumah. Bahkan Myanmar belum bisa membawa bola ke kotak pertahanan Laos karena bola lebih sering dikuasai tim asuhan Ha Heok Jun. Walaupun hingga memasuki menit ke-10 belum juga ada shot on target dalam laga ini, tetapi Laos masih terlihat cukup menguasai permainan. Myanmar berhasil memimpin lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Win Mo Aung pada menit ke-32. Gol ini tercipta setelah Win Mo Aung menyundul bola setelah menerima bola sundulan dari Win Naing Tun sehingga tim tuan rumah memimpin lebih dulu. Setelah unggul, Myanmar memang tampil lebih percaya diri dan sepertinya perubahan yang dilakukan memang bekerja dengan apik karena mereka terlihat lebih banyak memainkan bola di pertahanan Laos. Dengan begitu, Myanmar sukses meraih kemenangan dengan susah payah dengan skor berakhir 3-2. Staf pelatih bisa bahasa Inggris sedikit, komunikasi terhambat di lapangan. Shin Tae-yong diminta fasih bahasa Indonesia. Komunikasi di lapangan menjadi masalah besar bagi timnas Indonesia karena staf pelatih yang terbatas kemampuannya dalam bahasa Inggris. Dengan situasi ini, banyak pihak yang meminta Shin Tae-yong untuk belajar bahasa Indonesia agar bisa mengatasi hambatan komunikasi.
Apa dampaknya bagi tim dan bagaimana solusinya? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diminta untuk bisa berbahasa Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh anggota ex-Jo PSSI Arya Sinulinga. Dalam akun YouTube pribadinya, Arya Sinulinga mengatakan bahwa sampai saat ini Shin Tae-yong belum bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Padahal pelatih berusia 54 tahun itu sudah memimpin Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Sudah 5 tahun lamanya Shin Tae-yong memimpin Timnas Indonesia. Belum lagi kontraknya bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada 2027. Kata Arya Sinulinga, dengan bisa berbahasa Indonesia itu memudahkan situasi di lapangan. Keinginan Shin Tae-yong perihal taktik dan strategi di lapangan diyakini bisa berjalan lancar. Ya, kami tetap ingin dia bisa bahasa Indonesia. Jadi komunikasi di lapangan enak. Jangan sampai diam karena mau arahin pakai bahasa apa, kata Arya Sinulinga. Selain bahasa Indonesia, Arya Sinulinga juga berharap Shin Tae-yong bisa fasih berbahasa Inggris. Tujuannya agar pemain-pemain keturunan cepat mengerti maksudnya. Selama ini Shin Tae-yong lebih sering menggunakan bahasa Korea Selatan. Setelah itu, ucapannya diterjemahkan oleh JJ ke bahasa Indonesia. Ada staf pelatih Timnas Indonesia yang bisa bahasa Inggris, yakni Shin Sang-gyu. Namun saat ia mendapatkan kartu merah, tentu saja tidak ada yang tak bisa menerjemahkan dari bahasa Korea Selatan ke bahasa Inggris. Arya Sinulinga menceritakan satu momen saat Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 15 November 2024. Saat itu Shin Sang-gyu diganjar kartu merah di laga sebelumnya hingga harus absen duduk di bench pemain ketika melawan Jepang. Komunikasi di pinggir lapangan pun tidak berjalan lancar. Hingga akhirnya Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang. Agak sedikit saat pertandingan kemarin, asisten pelatihnya yang bisa bahasa Inggris di kartu merah. Akhirnya Shin Tae-yong sendiri dan komunikasi ke pemain agak terhambat. Kalau bahasa Indonesia itu ada JJ. Staf pelatih ada yang bisa bahasa Inggris, tapi sedikit, kata Arya Sinulinga. Kevin Dix kecewa tidak diperpanjang kontraknya di FC Copenhagen. Inilah alasan dibalik kekecewaannya. Kevin Dix mengungkapkan rasa kecewanya setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh FC Copenhagen. Meski begitu, ia mengaku sangat menyukai atmosfer stadion, para penggemar, dan klub yang ia bela. Apa yang membuat dirinya begitu terikat dengan FC Copenhagen dan apa yang dia harapkan ke depannya? Bek Timnas Indonesia Kevin Dix ungkap kesedihannya usai tidak diperpanjang kontraknya bersama FC Copenhagen. Kabar tidak sedap tengah menghampiri bek Timnas Indonesia yang bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Baru saja usai mengantarkan Copenhagen ke perempat final Odsetpokalen atau Piala Liga Denmark, Dix justru berpeluang untuk meninggalkan klub. Hal itu disampaikan oleh Direktur Olahraga Copenhagen, Sune Smith Nielsen, sebelum pertandingan melawan Kolding IF pada leg kedua perempat final Odsetpokalen Minggu (15 Desember 2024). Sune Smith Nielsen memberikan sedikit gambaran soal masa depan Dix di Copenhagen. Dalam wawancara singkatnya, Smith Nielsen menuturkan bahwa kemungkinan besar Dix tidak akan bertahan ketika musim 2024 hingga 2025 berakhir.
Dengan demikian, kontrak pemain berusia 28 tahun tersebut tidak akan diperpanjang ketika kedaluarsa pada akhir Juni 2025. Hasil yang paling mungkin adalah Diggs tidak akan bertahan, ucap Smith Nielsen dilansir dari Tipsbladet. Itu memang bukan rencana Kevin. Dia perlu pergi dan mencoba peruntungannya di luar dan kami berpikir itu menjadi hal yang adil, ucap sang direktur olahraga. Kevin Diggs bereaksi usai mendengar pernyataan direktur olahraga FC Copenhagen. Pemain timnas Indonesia tersebut mengaku tak pernah ingin pergi dari klub yang bermarkas di ibu kota Denmark itu. Saya ingin menjelaskan bahwa bukan saya yang mengatakan saya ingin pergi, ujar Kevin Diggs. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola. Mungkin aku akan tinggal. Bukan niatku untuk mengucapkan selamat tinggal, lanjutnya. Kevin Diggs sangat senang dengan suasana kota Copenhagen dan klub secara keseluruhan. Pemain timnas Indonesia tersebut menegaskan tak ingin meninggalkan FC Copenhagen. Saya suka ini dan orang-orang mengetahuinya, imbuh pemain kelahiran Apeldoorn tersebut. Keluarga saya senang berada di sini dan menyedihkan jika itu terjadi. Tapi itu bukan pilihanku dan tidak akan pernah menjadi pilihanku untuk meninggalkan tempat ini. Saya suka stadionnya, fansnya, dan klubnya. Saya ingin menjelaskan bahwa itu bukan keputusan saya. Yang memutuskan tahu apa yang terjadi tutupnya.